Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama dengan Yohanes Luhu Lima, Winda Haley, Bapak Victor Tandayu, dan juga Ibu Eka Ningrum yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tak berbatas dalam kehidupan kami, untuk hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Memulai segala sesuatunya, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudaraku, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang bagian pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lagi-lagi bicara tentang karunia roh, karena hal ini kerap kali diperdebatkan di kalangan jemaat. Rasul Paulus menegaskan bahwa jika seseorang memiliki karunia untuk dapat berbahasa roh, maka akan lebih baik jika ia dapat menafsirkan bahasa roh tersebut sehingga dapat dimengerti oleh banyak orang. Selain itu, jika sudah dapat dimengerti, maka juga harus dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika hanya dapat berbahasa roh namun tidak mengerti artinya, apalagi tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sia-sialah segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan pada kita bahwa firman yang berasal dari Tuhan pastilah dapat dimengerti, dan dengan tuntunan hikmat Tuhan kita dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan ini sehingga semuanya dapat membangun kehidupan bersama di tengah jemaat. Oleh sebab itu mari melekat pada Tuhan dan bergaul akrab dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin melekat kepadamu dan bergaul akrab dengan firman Tuhan.
sehingga sungguh-sungguh firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan pada akhirnya dapat dilakukan di tengah hari-hari yang masih Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mengiring langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.